semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku. Jadi hari ini aku mau ngebahas sedikit lebih berbeda dari konten-konten aku sebelumnya. Dan sebenarnya ini kayaknya konten pertama yang aku ngebahas tentang lebih ke pelajaran. Oh ya, saat ini kan lagi marak banget ya pandemi penyakit mewabah ini, virus corona di Indonesia. Yang awalnya dari cuman 2 orang doang jadi beratusan. Dan aku mau kasih pesan ke kalian untuk stay safe di rumah aja. Bagi kalian tidak punya keperluan penting, kalian harap di rumah hanya untuk orang tua dan orang-orang yang sedang mencari rezeki aja yang cukup keluar gitu. Dan hari ini aku mau bikin tentang video study tips dan kalian bisa lihat latarnya ini berbeda ya, latarnya ini tentang meja belajar aku dan mungkin aku akan nge-share lebih banyak lagi tentang study tips. Jadi di Instagram aku itu nulis kayak polling gitu, kayak would you rather me to do study tips atau timetable, dan hasilnya ini 63% they choose study tips. Jadi aku langsung aja kasih tahu ini ke kalian. Jadi study tips yang pertama ini kalian harus tahu tipe belajar kalian. Jadi tipe belajar itu ada 3, ada visual, auditory, sama kinestetik. Nah kalian tuh kayak harus coba 3-3-nya dulu gitu. Kalian tuh lebih suka yang mana? Lebih suka kalian harus ngeliat, kan harus ngeliat tulisan itu, atau kalian harus ngeliat gambar itu baru kalian bisa hafal, atau nggak kalian harus mendengarkan, ataupun kalian harus meragain kayak gini gitu. Misalnya, oh di sini apa ini oksipital, parietal, kok jadi biologi, maaf ya, abis belajar biologi. Jadi kalau misalnya aku sendiri itu, aku lebih suka yang teknik visual sama auditori. Jadi aku udah ngasih tau kan, kalau misalnya visual itu lebih ke, kalau misalnya udah ada VN-nya atau voice note-nya, aku ngeliatin bukunya gitu. Kayak misalnya kalau misalnya terlebih biologi gitu, biologi kan banyak bagian-bagiannya, terus banyak cara pengerjaannya gitu. Jadi bisa sambil kebayang sama kalian tuh sambil dengerin, dan menurut aku itu kayak efektif juga sih. Jadi oke, terus yang kedua, kalian itu seneng nyatet atau enggak? Kalau misalnya kalian seneng nyatet, ya kalian catat apa yang penting-pentingnya. Meskipun seharusnya sih kalau misalnya nyatet itu menurut aku sih harus ya. Karena kan jadi tinggal kalau misalnya kalian mau ulangan, saat waktu ulangan tiba itu, kalian tinggal langsung kayak buka-buka aja gitu catatan kalian. Apa yang guru kalian omongin, guru les kalian omongin, yang kalian dapat dari buku. Nah kalau misalnya udah inti-intinya, itu kalian tinggal buka bukunya lagi, yang itu tuh yang mana sih, bagian mana. Nah otomatis kan kalian tahu tuh kalau misalnya bagian itu yang mana di dalam bukunya. Dan menurut aku ngelihat rangkuman orang lain itu sama sekali nggak ngebantu, karena sama aja misalnya orang ini tuh udah ngerangkum dan dia tuh punya intisari-intisari dari apa yang dia pelajarin kan. Nah kalau misalnya kalian lihat rangkuman orang itu otomatis kalian tuh cuman mahamin apa yang dia pahamin, kalian tuh nggak mahamin apa yang kalian pahamin gitu, ngerti gak sih? Kayak kalian tuh cuman ngikutin orangnya ini doang. Nah misalnya orang ini bikin singkatan gitu ya kan, kalian nggak tahu itu singkatan apa ya kan, ngerti kan. Jadi kalau misalnya ngerangkum, aku lebih baik mendingan VN aja, atau enggak nyatet, atau enggak ya udah nggak usah ngeliat ke orang lain, karena bakal berbeda gitu loh jenis belajar orang lain sama kita. Terus yang ketiga hias biar nggak bosen. Tapi kalau misalnya kalian cowok atau misalnya nggak suka ngehias atau nggak bisa malahan, ya kalian nggak usah dihias, yang penting rapih, nggak kocar-kacir kemana-mana, dan apa ya, semacam sistematis gitulah, nggak poin 1 loncat ke poin 3 loncat lagi gitu-gitu. Jadi harus rapi. Jadi biar kalau misalnya kalian mau lihat itu nggak bikin pusing. Waktu itu gue nyatet apaan ya gitu kan. Kalau misalnya sistematis kan, oh iya dari sini ke sini gitu. Terus yang keempat, ini yang sering banget salah dari teman-teman aku, dan bahkan aku juga kadang suka kayak gitu kalau misalnya lagi mepet banget waktunya. Jangan pernah SKS, oke? Jangan pernah sistem kebut semalam. Kalau misalnya sistem kebut semalam itu cuman kalian belajar, kalian nyerap. Kalau misalnya kalian benar-benar belajar ya sistem kebut semalam ini, kalian nyerap, tapi besoknya itu cuman untuk ulangan. Besoknya lagi kalian tuh bakal lupa. Dan kebanyakan kalau misalnya kalian cuman belajar sehari sebelum ulangannya, itu tuh kalian tuh jadi males, ketiduran, oke, besok paginya kalian nggak belajar. Gitu, itu yang kebanyakan terjadi pada siswa-siswi saat ini. Nah, kalau misalnya belajar itu lebih baik kalian misalnya pas gurunya itu nerangin, kalian perhatiin gitu. Dan yang itu yang bakal aku bahas di poin selanjutnya. Jadi intinya jangan SKS, dan kalian harus
belajar pas saat ya nyicil gitu. Jadi kalau misalnya mau ulangan tinggal ngulang-ngulang doang, kalian udah punya backup-annya gitu. Yang kelima, kalian harus perhatiin kalau misalnya guru ngomong, meskipun itu baik atau enggak, atau gurunya ngomongnya nggak jelas, ya udah perhatiin aja. Setidaknya tuh pas materi itu, misalnya nih ya, misalnya fisika, gurunya nyatet rumus doang, ya udah kalian juga sambil buka, kalian pahamin, meskipun kalau misalnya gurunya itu nggak jelas atau gimana, ya udah kayak yang penting kalian merhatiin, jangan sampai kalian tidur. Kalau misal kalian tidur, udah deh, dari situ kalian bakal merembet ke jam-jam berikutnya, kalian bakal males, bakal lesu. Kalau misalnya tidur, itu paling mentok aku kalau misalnya pas istirahat doang. Kalau misalnya istirahat dan itu pun tidur, itu berarti pas malam sebelumnya entah aku salah tidur ataupun keasikan main game, main HP, terus kalau misalnya belajar gitu kan. Tapi kalau belajar biasanya enggak juga sih, biasanya kan besoknya ada ulangan gitu, jadi kayak beruntun gitu kan, jadi nggak mungkin tidur pas istirahat juga. Terus yang keenam, tunjang pelajaran sekolah kalian dengan les ataupun misalnya lewat Google, dan ke perpustakaan bagi yang misalnya ngeluarin biaya les terlalu mahal, ya udah kalian bisa lewat Google. Misalnya nggak punya kuota, ya udah kalian cari ke perpustakaan, banyak banget perpustakaan. Nah kalau aku sendiri, karena aku sudah ditunjang oleh fasilitas internet, ya aku cari lewat internet kayak Brandly, terus Photomath kalau nggak salah itu juga banyak. Dan aku juga nyari ke toko buku, misalnya buku-buku ini tuh nggak hanya dari satu buku aja, jadi nggak cuma satu sumber. Dan juga nego-nego sama mama buat minta les gitu, karena kan sebenarnya buat kebaikan kita sendiri kan, dan nggak mungkin orang tua itu ngelarang kalau misalnya kita tuh pengen nimba ilmu, asalkan kita bener nimba ilmunya gitu. Jadi jangan kita les cuman buat have fun aja deket sama teman gitu-gitu, jadi kan ilmu yang kalian dapat juga bakal sia-sia gitu. Jadi usahain jangan cuman belajar dari satu sumber. Oke, jadi itu adalah sebagian umum tips dari aku buat kasih study tips ke kalian. Semoga kalian ngerti. Dan di sini aku sekarang mau kasih ke spesifik pelajarannya, misalnya ke biologi, fisika, kimia, sama matematika. Untuk yang eksak ini aku pelajaran IPA. Tapi kalau misalnya IPS, aku mohon maaf banget, aku nggak tahu karena aku bukan anak IPS. Dan kalau misalnya pelajaran-pelajaran yang lain, menurut aku it's easy to learn karena mereka itu nggak bakal kemana-mana, guru-gurunya juga nggak bakal macam-macam ngelakuin kemana-mana. Dan 4 pelajaran ini tuh ditunjang buat nanti kita entah itu masuk kuliah, ujian nasional, ujian sekolah. Jadi menurut aku 4 ini harus banget kalian pegang. Oke, untuk biologi, di sini aku tuh selalu ambil poin-poin penting dan bikin jembatan keledai. Dan kalau lupa, jadi aku bisa cek aja gitu. Contohnya di sebelah sini, nanti aku bakal kasih layarnya di kalian. Di sini itu aku kasih notes dan isinya itu jembatan-jembatan keledai. Kalau misalnya aku lupa dan sering banget keluar di soal ujian nasional, entah ujian nasional, ujian sekolah, sama ulangan harian. Dan itu tuh sangat ngebantu banget menurut aku, karena dengan aku tahu jembatan keledainya ini jadi gampang buat diingat, dan aku jadi tahu gitu kalau misalnya biologi ya. Terus yang kedua, jangan cuma belajar dari satu buku. Jadi biologi itu tuh emang ilmunya tuh luas banget. Misalnya per tahun aja tuh bisa nambah lagi gitu loh, karena kan ilmu pengetahuan tentang makhluk hidup kan, jadi selalu berkembang. Dan usahain kalian jangan belajar cuma dari satu buku, apalagi kalau kalian punya buku yang baru. Terus kalau misalnya kalian punya buku bekas kakak kakak kalian itu gak bisa banget buat diambil, karena setiap KTSP ataupun kurikulum itu kan berbeda, jadi pasti isinya beda. Misalnya di biologi yang aku sekarang ini ada daur hidup Aurelia, dia dari kelas Kipozoa. Tapi ternyata di kakak aku tuh ada Obelia dari Hydrozoa, jadi beda gitu daur hidupnya. Jadi kan otomatis kalian punya dua materi yang baru yang bisa kalian peroleh gitu kan. Jadi lebih baik kalian punya buku lebih dari satu. Terus yang terakhir ini yang aku sebut juga tadi, harus perhatiin sama guru. Karena guru di sekolah aku itu biologinya itu rata-rata mereka ngejelasin. Jadi aku harus merhatiin. Aku sambil mereka ngejelasin, aku ngeliat buku apa yang mereka jelasin. Misalnya mereka lagi ngejelasin sistem ekskresi, ya udah aku buka buku bagian sistem ekskresi. Jadi sambil nyantol juga gitu, aku nggak sia-sia juga datang ke sekolah dan merhatiin guru. Untuk yang kimia itu, ini
aku sangat amat menyesal untuk ngasih tahu kalian bahwa kimia itu harus dimulai dari kelas 10. Kenapa harus dari kelas 10? Karena kerasa banget pas sudah kelas 11 sama kelas 12-nya itu nyambung dari kelas 10. Misalnya kelas 10 kalian belajar tentang larutan elektrolit sama non-elektrolit. Itu bakal nyambung sama kelas 11 tentang larutan pH, asam basa. Nah, nanti asam basa ini kita tahu cara ngidentifikasinya asam basa, garam, non-elektrolit. Nanti bakal nyambung ke kelas 12 di larutan koligatif, di mana dia kalau misalnya larutan asam apa ketentuannya, kalau misalnya non asam apa ketentuannya, maksudnya non elektrolit apa ketentuannya. Jadi itu benar-benar beruntun banget. Kalian dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu harus nguasain. Dan yang terakhir, rumus kimia itu tuh cuman dikit, dan kalau misalnya ada bervariasi itu dia cuman beda dikit doang. Dia cuman beda dikit doang dan gampang banget buat diapalin. Jadi kalau misalnya kita udah tahu tipe soalnya kayak gimana, jadi kita ya udah tinggal pakai rumus itu gitu. Terus yang ketiga itu ada mata pelajaran fisika. I know fisika ini paling amat dibenci bagi semua orang SMA. Gak tau kenapa, mungkin karena rumusnya banyak banget ya gue bisa bilang. Selain rumusnya yang banyak, dia itu banyak banget tipe soalnya. Jadi kalau misalnya kita sekarang nih tentang tinggal masukin rumus, nanti tahun depan tentang pengayaan gitu, tentang kehidupan sehari-hari. Jadi kita gak bisa langsung masukin rumus dulu, kita harus cari yang ini, cari yang itu, baru bisa masukin rumus gitu. Dan kalau misalnya fisika itu, ngapalin rumus itu mustahil sih menurut gue. Karena sebanyak itu, segini kalau nggak salah ya gue punya ringkasannya, dan menurut gue itu mustahil kalau misalnya dilakuin. Jadi tips gue bagi melakukan fisika itu, jadi setiap latihan soal itu selalu lihat rumus. Misalnya latihan soal tentang termodinamika nih, ngeliatin rumus, ngerjain soal, udah gitu aja terus. Tapi ini harus dilakuinnya itu jauh-jauh hari, jadi kayak step by step nyicil gitu. Karena kalau misalnya ya SKS ya lu sama aja sih gak bakal apal ya, sorry. Udah liatin rumus-rumus aja terus, jadi nanti kalian bakal kebiasaan. Dan kalau misalnya udah ketemu nih soal yang baru lagi, oh ini pakai rumus ini, oh nggak bisa, oh berarti pakai rumus ini, jadi kayak udah kebiasa gitu. Nah sekarang yang matematika. Sebenarnya matematika ini paling dasarnya ya, kalian nggak bisa ngerjain biologi sama kimia Nah, matematika ini sebenarnya kayak dasarnya gitu ya. Jangan harap kalian bisa ngerjain fisika sama kimia kalau kalian nggak bisa matematika. Jadi, sama sistemnya sebenarnya kayak fisika, latihan soal terus, latihan. Nanti kalau misalnya lama-kelamaan udah bakal apal, udah gitu. Nah, di sini gue mau jelasin yang terakhir, dampaknya itu apa sih, dan kenapa sih harus dari kelas 10? Kayak katanya orang tuh udah nikmatin aja masa-masa SMA karena masa-masa paling indah. Berujung kalian gak belajar dan baru belajar kelas 12. Sebenarnya itu pilihan orang masing-masing ya, but aku di sini kerasa banget manfaatnya kalau misalnya aku udah belajar dari kelas 10. Jadi yang pertama, saat mendekati ujian sekolah, ujian nasional sama ujian tulis berbasis komputer buat ke kuliah nanti, itu tuh setidaknya kalian tuh udah pernah nyantol di pikiran kalian gitu. Jadi rasa banget kalau misalnya kalian mendekati ujian-ujian kayak gini, karena nggak mungkin kalian belajar mulai lagi dari nol dalam waktu kurun 3 bulan. Apalagi nanti kalau misalnya UN dimajuin karena puasa gitu-gitu, kalian menurutku sangat mustahil gitu ya. Kalau misalnya bisa pun kalian harus ngorbanin waktu kalian, harus jor-joran banget belajarnya, terus harus ngindarin dari HP dan hal-hal sepenuhnya yang berbasis kayak ngejauhin kalian dari belajar gitu. Terus ya teman-teman, sekarang itu kan masih ada SNMPTN. Jadi menurut aku itu adalah sebuah bonus bagi kalian. Kalau misalnya kalian ngikutin dari kelas 10, kalian otomatis nilainya bakal bagus. Dan bakal kebantu banget kalau misalnya kalian masuk SNMPTN dan ternyata emang rezeki kalian buat masuk lewat situ. Jadi menurut aku ya udah, kalau misalnya masuk SNMPTN itu kuota bonus buat kalian atas hasil kerja kalian dari kelas 10 gitu. Nah, di sini bagi yang udah kelewatan nih, ya udahlah ya, nggak apa-apa, nikmatin aja sekarang prosesnya. Bagi kalian temen aku yang sekarang masih struggle juga, just enjoy the time. Kalau misalnya kalian ngerasa jenuh, ya udah kalian take a break aja, tapi jangan terlalu lama dan jangan lupa buat bangkit lagi, karena di sini kita bakal berjuang bareng-bareng. Oke, so I think that's all for my video. Makasih banget kalian udah nonton sampai selama ini, dan maaf banget kalau misalnya ada salah kata dari perkataan aku. Dan jangan lupa untuk pencet tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian bagi yang membutuhkan. So I'll see you guys on my next video. Bye!